Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bu Wiwi. Bagaimana kabarmu sekarang? Tentu sehat-sehat ya. Harapan Bu Wiwi, anak-anak semuanya sehat bersama mama papa di rumah. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar pembelajaran tema 2, bermain di lingkunganku. Adapun subtema 4, bermain di tempat wisata. Muatan pembelajaran adalah Bahasa Indonesia KD 3.2. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa memahami tentang macam-macam wujud benda dan sifat-sifatnya. 2. Siswa dapat menggunakan tanda baca dengan tepat. Dan 3. Siswa dapat membuat kalimat pertanyaan dari sebuah teks percakapan. Sekarang, perhatikan teks percakapan berikut. Bu Guru. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Beni. Kami sangat senang, Bu. Bu Guru. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Siswa, paham Bu. Beni, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Bu Guru, boleh Beni. Lani, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir Bu. Bu Guru, silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Siswa, baik Bu. Bu Guru, sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu, kapal, pancingan, pelampung, keranjang ikan, jaring, dan sampan Bu. Mei, pasir batu, air, dan kerang Bu. Udin, balon dan layang-layang Bu. Bu Guru, pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan kita semua ya. Nah anak-anak, benda-benda apa saja yang ada di pantai tadi ya? Kalian tahu bahwa wujud benda ada 3, yaitu benda padat. Yang termasuk benda padat apa tadi ya? Ada pasir, ada batu, layang-layang, kerang, pelampung, jaring. 2, benda cair. Apa yang termasuk benda cair? Air, betul. 3, benda gas. Contohnya apa tadi di pantai? Angin. Ya, angin berfungsi untuk menerbangkan layang-layang. Mari kita lihat sifat-sifat dari wujud benda. 1, benda cair. Bentuknya cair dan selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Jika tempatnya itu gelas, maka air seperti gelas. Jika tempatnya di piring, maka air seperti piring. B, bentuk permukaannya yang tenang selalu datar. C, mengalir ke tempat yang rendah. D, menekan ke segala arah. E, volumenya tetap tidak berubah-ubah. Dan F, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Sekarang kita lihat sifat-sifat dari wujud benda padat. Yang pertama, bentuknya tetap, walaupun berpindah-pindah tempat. Volume atau isinya tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Maksudnya, contoh, kayu, itu benda padat. Jika kayu itu sudah diolah oleh tukang, jadi almari, jadi meja, jadi dapat berubah
bentuk ya dengan cara dipahat ya, dipotong. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah sifat benda gas. Yang pertama, bentuk dan volume berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contoh, benda gas udara. Ada sebuah balon, kemudian kalau ditiup lama-lama ada udara di dalamnya, maka udara itu seperti balon, ya. Kemudian ada ban. Jika ban itu dipompa, maka benda gas itu seperti ban. Kemudian yang B, menekan ke segala arah. Jadi kalau udara itu, misalnya contoh parfum, jika itu dikeluarkan maka gas itu akan menyebar dalam ruangan. C, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang wujud benda. Sekarang kita akan belajar pemakaian tanda baca. Ya. Dalam teks percakapan menggunakan tanda baca apa saja ya? Ya, tanda baca titik. Ya. Simbolnya adalah titik ya. Tik gitu ya. Digunakan setelah akhir kalimat. Contoh dalam teks tadi, paham Bu, maka setelah Bu diberi tanda titik. 2. Tanda baca tanda tanya digunakan pada akhir kalimat pertanyaan. Contoh, benda apa saja yang ada di pantai? Nah, akhir kalimat diberi tanda tanya. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, perintah, atau kalimat seru. Contoh, anak-anak, tanda koma, kita sekarang sudah di lingkungan pantai, tanda titik. Kemudian, tanda titik 2 digunakan dalam naskah percakapan sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Beni, titik 2, tanda petik, kami sangat senang Bu, koma, Bu, tanda titik, tanda petik. Tanda petik ya digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau teks percakapan. Contoh, kami sangat senang Bu. Ya, kami sebelum kami ada tanda petik 2. Kemudian pada akhir kalimat diberi tanda titik dan tanda petik. Anak-anak, permulaan kalimat, nama orang, nama tempat, nama kota harus huruf besar atau huruf kapital. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam kata tanya. 1. Apa? Menanyakan sesuatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Ya. Kemudian, siapa? Menanyakan pelaku, orang, hewan, atau tumbuhan. Kemudian 3, berapa? Menanyakan jumlah. Kemudian yang keempat, mengapa? Menanyakan hubungan sebab akibat. Kemudian, kapan? Menanyakan waktu. 6, bagaimana? Menanyakan tentang keadaan atau situasi. Kemudian yang ketujuh, di mana, kemana, dari mana, menanyakan tempat. 8, bila mana, itu sama dengan kapan. Nah, anak-anak, kita akan membuat kalimat pertanyaan dalam teks percakapan tadi. Contohnya apa? 1, benda apa saja yang ada di pantai? Tanda tanya. Dengan kata bagaimana? Contohnya yang dalam teks tadi, bagaimana perasaan kalian? Tanda tanya.
3. Siapa? Siapa yang ingin bermain layang-layang? Kemudian 4. Siapa yang ingin bermain-main di pasir? Kelima, di manakah tempat mereka yang ia kunjungi? Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Bu Wi harapkan kalian bisa sedikit paham, dan apabila kalian belum mengerti, belum paham, bisa membuka buku tematik tema 2 halaman 169 sampai dengan 227. Buku Bupena 2A halaman 148 sampai dengan 164. 3. Rangkuman halaman 36 sampai dengan 38. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semangat belajar, Tuhan memberkati.